Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Kamis 10 Oktober 2024. Seperti biasa, permenungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan yang pertama, surat kepada orang Galatia bab 3 ayat 1-5. Paulus terus-menerus mengingatkan kepada umat Galatia agar tidak terpesona oleh dunia. Paulus mempertanyakan, adakah kalian menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya akan pewartaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus? Paulus mengajak agar umat Galatia tidak sia-sia atas panggilannya. Mereka diajak untuk kembali terpesona oleh Injil Yesus Kristus. Injil Lukas bab 11 ayat 5-13. Yesus mengajarkan kepada kita agar kita terus-menerus mencari, meminta, dan mengetuk pintu. Kalau kita terus berdoa, pasti Allah akan mengabulkan. Digambarkan dalam perumpamaan, seorang yang pergi ke tangganya, yang ada sahabatnya, dan minta agar dipinjami 3 buah roti, karena seorang sahabatnya dalam perjalanan singgah di rumahnya, dan dia tidak punya apa-apa untuk dihidangkan. Masakan sahabat itu akan mengatakan, pergilah, aku sudah tidur, anak-anakku, istriku, dan pintu tertutup. Namun kalau terus meminta, maka sahabatnya akan bangun dan memberikan kepadanya apa yang dimintanya. Yesus mengajak agar kita minta, maka akan diberi. Cari, maka akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang mencari akan mendapatkan. Setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu baginya. Karena Bapa kita itu baik, jangan takut untuk datang kepadanya dan meminta. Karena kita yang jahat saja, kalau anak minta roti, maka kita akan memberikannya. Kalau ia minta roti, diberi roti bukan batu. Minta ikan, diberi ikan bukan ular. Minta telur, bukan diberi kalajengking. Bapa yang baik akan memberikan apa yang kita minta. Saudara-saudaraku terkasih, dari bacaan yang pertama, saya hanya akan mengajak merenungkan satu titik perenungan. Kepada siapakah kita terpesona? Kepada dunia ataukah kepada sabda dan kehendak Allah? Kalau kita memang terpesona
akan sabda dan kehendak Allah. Hidup kita harus kita sesuaikan dengan selalu mendasarkan pada sabda dan kehendak-Nya. Sehingga kita benar-benar pantas dan layak disebut anak-anak Allah. Dari bacaan Injil, kita seringkali protes. Aku sudah meminta, mencari dan mengetuk, namun tidak ada hasilnya. Benarkah sabda Tuhan hari ini? Saya meyakinkan itu benar. Tinggal bagaimana kita memahaminya. Kalau kita berdoa, kita meminta, kita mencari, mengetuk, maka semua akan diberikan kepada kita. Hanya soalnya adalah Tuhan akan memberi apa yang kita minta sesuai dengan kehendak-Nya yang menyelamatkan kita. Karena setiap pengabulan doa belum tentu menyelamatkan kita. Permohonan dan doa-doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan agar orang selamat. Kalau permintaannya membahayakan, tidak akan dikabulkan atau dikabulkan dalam bentuk yang lain. Maka kalau kita meminta dan seakan-akan tidak dikabulkan, kita coba untuk merefleksikan apa maksud Allah atas ini semua. Bisa jadi Allah mengabulkan dengan cara yang lain. Karena kalau permintaan kita dikabulkan, menjadi bumerang bagi kita. Membahayakan keselamatan kita. Maka Allah tidak mengabulkan, tetapi lewat cara lain. Dengan demikian kita diajak untuk melihat dengan jeli. Dengan cara apa Allah mengabulkan permohonan kita. Sehingga kita tetap yakin bila kita mencari akan mendapatkan. Bila meminta akan diberi. Bila mengetuk, pintu akan dibukakan. Seharusnya yang kita minta, yang kita cari, dan kalau kita mengetuk pintu, ada sesuatu yang berguna untuk keselamatan kita, bukan yang membahayakan. Allah akan memberikan yang memberikan keselamatan kepada umatnya. Semoga kita semakin mampu peka akan maksud Allah, kehendak Allah, sabda Allah. Sehingga apapun yang terjadi, kita mengerti Dia adalah Allah yang baik, yang sungguh menyelamatkan kita. Semoga kita mampu melihat karya-karya Allah dalam situasi apapun. Dan meyakinkan bahwa Allah memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Mari kita dengan bijaksana
mencari kehendak Allah, meminta kepada Allah, mengetuk pintu Allah, agar akhirnya kita semakin dekat dengan Dia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena sabda-sabdamu mengingatkan kami untuk terus berfokus padamu, sehingga hidup dan karya-karya kami terarah hanya kepadamu. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, bangunkan yang jatuh, dorong yang mandek, semangati yang lemah, lesu, agar akhirnya iman kami tetap berkembang. Semoga umatmu yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang kesulitan ekonomi Engkau bantu usahanya. Semoga akhirnya mereka tetap mengalami kasih setiamu dan tetap berpegang pada sabda dan kehendak-Mu. Untuk itu, serta mereka dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, tetap saya ajak, saya ingatkan untuk terus mewujud nyatakan pola hidup sehat yang sungguh akan memberikan dampak positif bagi banyak orang. Kalau kita sehat, semua sehat, keluarga sehat, lingkungan sehat. Terima kasih untuk semua usaha dan bantu gereja lewat doa, tenaga, karya, dan dana. Semoga akhirnya dengan itu gereja semakin mampu untuk menunjukkan kerajaan Allah pada dunia. Saya mengingatkan amplop misi bisa dikumpulkan selama bulan Oktober. Penjenengan yang belum mendapat amplop bisa mengambil di dekat pintu masuk gereja. Ditunggu sampai akhir bulan. Semoga dengan uluran tangan kita, karya misi semakin terjamin. Dan kerajaan Allah dikenal oleh semakin banyak orang. Mari bersama-sama kita tunjukkan sebagai satu saudara, kita saling membantu, mendukung dalam bermisi. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.